Berawal dari komentar beberapa rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel tentang aplikasi yang satu ini, khususnya tentang seputar KYC dan validator, akhirnya saya mencari informasi tambahan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi B-Network atau Buy Network atau piye lagi ya. Ini aplikasi yang bikin gundah gulana bagi rekan-rekan yang masih belum mendapatkan KYC. Dan beberapa rekan-rekan ada yang bilang, alah itu aja bang informasinya. Ya bukan itu aja, karena mungkin Anda sama dengan saya mungkin ya, masih belum dapat proses KYC-nya sehingga Anda menyimpulkan itu. Kalau saya nggak menyimpulkan gitu bos. Kalau saya memahaminya seperti yang disampaikan dari pihak moderator, dari pihak core team, bahwa proses KYC itu memang dibikin random. Dan kelihatannya sekarang ini prosesnya itu semakin cepat ya, karena mungkin banyak validator ya, banyak validator yang sudah terkondisi. Nah, berkaitan dengan KYC dan validator ini, tadi saya membaca dua komentar dari rekan kita yang berkunjung di Dev Channel. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan kita yang berkunjung di Dev Channel. Seperti ini rekan-rekan. Mas, 2 minggu yang lalu saya sudah KYC, tapi kok belum kunjung lulus? Kenapa ya? Apa mungkin ada yang salah ketik ya? Itu gimana ya? Nah, pertama ya, kalau salah ketik Anda sendiri yang tahu salah ketik atau tidaknya. Makanya kalau bisa rekan-rekan melaksanakan KYC itu ya dikoreksi terlebih dahulu, syukur-syukur di screenshot atau apa sehingga pengecekannya lebih mudah. Ya. Tapi intinya kalau Anda sudah melakukan KYC, jawaban saya simpel sih di sini. Kalau Anda sudah melakukan KYC berarti tinggal menunggu hasil KYC-nya saja. Ya mudah-mudahan lolos ya. Ini dari saudara Dedek Nurdiansa. Berikutnya ada yang pertanyaan kedua ini dari Mas Chan ya. Mas Chan, ini 17 jam yang lalu. Mau jadi validator tapi cuma satu anggota. Tetap jadi pioner aja gitu ya. Jadi yang saya tahu ya, saya tapi belum jadi validator, saya belum lolos KYC karena saya belum mendapatkan slot KYC. Tapi setahu saya untuk menjadi validator itu tidak ada ketentuan harus berapa referralnya, tidak ada ketentuan. Intinya kalau yang saya pahami, siapapun yang lolos KYC itu akan ditawari atau berkesempatan untuk menjadi validator kalau mau. Kalau tidak mau ya tidak masalah gitu ya. Ini pertanyaan kedua dari saudara Mas Chan. Terus pertanyaan ketiga dari saudara Azafarudin ya. Cara ingin jadi validator gimana bos ya? Caranya sih mudah ya. Yang pastinya Anda harus lolos KYC terlebih dahulu ya. Nah, untuk lolos KYC itu Anda harus melakukan proses KYC. Nah, untuk melakukan proses KYC-nya, Anda harus dapat pop-up KYC-nya. Sedangkan pop-up KYC-nya ini tidak serta-merta diberikan brol kepada seluruh pioner, tapi ini sistemnya random ya. Siapa yang dapat kesempatan lebih dahulu itu rezekinya. Ini bukan masalah siapa yang pi-nya lebih banyak atau lebih sedikit ya. Enggak, ini kelihatannya random ya. Siapapun walaupun yang baru daftar akan dapat kesempatan itu ya. Bukan yang lebih lama dapat duluan, enggak. Ya, buktinya beberapa teman saya dapat duluan mereka kok ya. Gitu ya rekan-rekan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, akhirnya saya hari ini coba cari informasi di sini yang terakurat. Jawaban saya jangan-jangan kurang tepat ya. Cari saya
percakapan yang di kolom Pioner Indonesia yang dengan moderator itu yang hampir sama pertanyaannya atau mungkin sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan kita tadi yang 3 orang ya. Oke ya, ternyata ya bersyukurnya hari ini justru saya mendapatkan percakapan per tanggal 17 ini yang ternyata itu bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Bukan dari saya, bukan dari pioner lainnya, tapi ini disampaikan langsung oleh pihak moderator. Bukan validator ya, moderator Pi Indonesia gitu ya. Ayo kita intip sama-sama. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari pioner ya, yang ada di kolom chat Pioner Indonesia itu, yang namanya ini ya, Afranwar ya, 05 ya. Terus pertanyaannya ini ke moderator, yang di tag ini Rohman79 ya. Mau nanya Pak, bagi pioner yang lulus KIC apakah diwajibkan untuk jadi validator? Kalau nggak jadi validator, apakah ada efeknya ke akun kita? Ini kan pertanyaannya langsung jos ini ya, langsung ada apa ya? Ada sedikit sangkut pautnya dengan pertanyaan yang di dev channel tersebut. Kalau bedanya kalau di dev channel itu ingin jadi validator, tapi bla bla bla. Kalau ini kalau tidak jadi validator bagaimana? Gitu ya. Dan langsung dijawab oleh moderatornya. Ingat ya, ini moderator validator beda ya. Moderator Pi Network Indonesia ini ya. Kalau validator itu yang bagian memvalidasi nanti KIC gitu ya rekan-rekan ya. Nah ini ya saudara Rohman79 menjawab dari pertanyaan Afra Anwar ya 05. Pioner yang sudah lolos KIC tidak wajib menjadi validator karena validator hanya untuk pioner yang bersedia saja ya, dan harus mengikuti prosedur Pi Network tentang validator, sedikitnya paham dengan bahasa Inggris. Paham nggak ini? Rekan-rekan paham nggak ini? Kalau saya nggak paham ini. Jika buat pioner yang bersedia menjadi validator dan melakukan tugas sebagai validator sesuai prosedur Pi Network, nantinya akan mendapatkan bonus atau reward dari setiap dokumen pioners yang berhasil divalidasi. Nah, ini pernyataan dari saudara Rohman79 ya, menjawab pertanyaan dari Afra Anwar 05 ya. Ini mudah-mudahan ini juga berguna bagi seluruh pioner Indonesia, terutama yang sering berkunjung di dev channel atau rekan-rekan tadi yang tanya itu, setidaknya ini memberikan pencerahan buat kita semua para pioner. Oke ya. Selanjutnya tadi saya menemukan tulisan atau statement dari saudara Rohman79 ini ya, selaku moderator ya. Tulisannya seperti ini. Panjang ini ya. Saya screenshot sampai kayak gini nih. Nah, ini kan loh. Tertanggalnya tanggal 17 sama kayak tadi ya. Tadi juga tanggal 17 ya. Yang ini panjang. Akhirnya saya coba salin dan saya bacakan buat rekan-rekan ya. Salinannya seperti ini rekan-rekan. Ini rekan-rekan ya. Penting untuk dipahami baik-baik buat pioners yang ingin menjadi validator. Ini jawaban buat rekan-rekan yang ingin jadi validator ya. Nih, catat baik-baik rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang belum sempat untuk membuka kolom komentar ya, atau kolom chat Pioner Indonesia, ini bisa dicatat. Setiap pioners yang sudah dinyatakan lolos KIC akan ada notifikasi apakah bersedia untuk menjadi validator. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Dan jawaban ini saya sampaikan pada rekan-rekan yang bertanya, walaupun saya belum melakukan KIC. Setahu saya sesuai pengalaman dari rekan-rekan saya langsung yang kemarin tempo hari saya share ya. Saya buatkan konten khusus itu ya. Itu mendapatkan pop-up-nya itu menyatakan lolos KIC dan di bawahnya ada tulisan apakah bersedia jadi validator ya. Nah, ini ya, lanjut. Harap dipahami baik-baik info di bawah ini. Ya, ini ya info dari moderatornya loh, bukan dari saya loh ini ya, dari saudara Rohman. Setiap informasi yang diakses selama proses validasi KIC tidak boleh disalin, di-screenshot, diunduh, disimpan atau dibagikan dengan siapapun. Oke ya. Poin ini juga pernah saya share. Saya juga membacakan informasi dari moderator Pioner Indonesia pada saat itu ya. Oke, lanjut. Setiap pelanggaran semacam itu dapat dilacak dengan banyak cara dan pelanggarnya akan dimintai pertanggungjawaban. Hukuman untuk pelanggaran tersebut bisa sangat berat, termasuk larangan definitif dari jaringan Pi, penghapusan akun,
dan kehilangan semua pi yang sebelumnya ditambang. Di samping potensi konsekuensi hukum dalam pelanggaran perjanjian layanan validator yang mengikat secara hukum yang mereka tanda tangani sebelum menjadi validator. Oke, lanjut. Sekedar mengingatkan, sebaiknya jangan ada yang tahu jika sudah menjadi validator. Cukup diri sendiri saja yang tahu dan menjalankan tugas sebagai validator sebaik mungkin. Jangan sampai melakukan kesalahan. Pioners yang sudah dinyatakan lolos KYC harus mengikuti kuis terlebih dahulu supaya lolos menjadi validator. Ini bagi rekan-rekan yang ingin jadi validator, nanti harus mengikuti kuis supaya kita semua, Anda, siapapun yang sudah lolos KYC, kalau berminat jadi validator untuk menjadi validator supaya lolos gitu ya. Berikutnya, menjadi validator mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, tapi jika menjalankan tugas sebagai validator sesuai prosedur Pi Network dengan benar, pioners yang menjadi validator akan mendapatkan reward atau bonus dari setiap pioners yang dokumennya berhasil divalidasi oleh validator. Contoh simpel tugas sebagai validator. Nantinya akan ada 3 jenis tugas yang diberikan kepada validator, ya. Yang pertama, identitas dokumen, KTP, SIM, paspor secara global. Apakah ini KTP, SIM, atau paspor valid berlaku di negara A gitu ya? Cukup pilih jawaban ya atau tidak. Ini ya. Yang kedua, foto selfie. Foto selfie akan diberikan foto ID dan foto selfie pioner lalu mencocokkan foto tersebut. Apakah foto sebelah kiri cocok atau sama dengan foto yang di sebelah kanan? Anda pilih jawaban ya atau tidak. Dan yang ketiga, liveness video akan diberikan video dan pertanyaan. Apakah video tersebut benar langsung dari orang? Pilih jawaban ya atau tidak. Harap diperhatikan, untuk saat ini validator harus memiliki kemampuan membedakan jenis ID dari seluruh negara. Nah, itu tadi ya, sudah disampaikan langsung saya sama pihak moderator Pioner Indonesia. Jadi yang ingin jadi validator itu tadi syarat-syaratnya. Dan kalau Anda tidak ingin jadi validator, tidak masalah. Jadi tidak ada paksaan. Semua yang ingin ya silahkan, asal sudah lolos KYC. Yang tidak ingin pun setelah lolos KYC, ya nggak masalah bro. Jadi kayak gitu rekan-rekan, dibikin nyantai wae. Yang ingin jadi validator silahkan, yang tidak ingin jadi validator juga tidak masalah. Intinya sekarang kita sama-sama berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan seluruh pioner Indonesia segera. Nah waktunya kapan kan? Ya namanya segera, ya segera mungkin lah untuk bisa mendapatkan kesempatan pop out dan bisa melaksanakan proses KYC dan bisa lolos KYC semuanya ya. Nggak pandang bulu pokoknya semuanya ya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam